Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan Syafaat Malam. Malam ini kita bersama akan mengawali refleksi kita dengan sebuah cerita yang berjudul Rahasia 90 berbanding 10. Andi sedang sarapan bersama keluarga. Tanpa disengaja, Astrid, adik perempuannya, menumpahkan secangkir kopi ke meja Andi. Andi tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada saat itu. Bahwa cangkir itu tersenggol oleh Astrid, lalu kopi tertumpahkan kepada dirinya. Dia tidak bisa mengendalikan itu. Namun, apa yang terjadi kemudian akan ditentukan oleh bagaimana Andi bereaksi. Kemungkinan pertama, bisa saja Andi spontan marah, dengan kasar mengumpat memarahi adiknya yang menumpahkan kopi. Astrid, adiknya, menangis ketakutan. Setelah itu, Andi menatap Sonya, istrinya, mengomelinya karena telah menaruh cangkir kopi terlalu dekat dengan tepi meja. Sonya tidak terima, maka perang mulut segera menyusul. Andi naik pitam, kemudian ia naik ke kamar untuk mengganti kemejanya. Setelah itu Andi kembali. Dia melihat Astrid sedang menghabiskan sarapan sambil menangis dan bersiap berangkat ke sekolah. Astrid ketinggalan bis sekolah, sementara Sonya sudah harus segera berangkat bekerja. Andi segera menuju mobil untuk mengantar Astrid ke sekolah sebelum ia pergi ke kantornya. Karena terlambat, Andi mengendarai mobil melewati batas kecepatan maksimum. Ia diberhentikan oleh polisi dan ditilang. Setelah tertunda sekitar 15 menit karena harus mengurus tilang, mereka tiba juga di sekolah Astrid. Astrid turun dan segera berlari masuk. Andi melanjutkan perjalanannya dan tiba di kantor terlambat 20 menit dan ia baru sadar kalau tas kerjanya tertinggal. It's really a bad day for Andi. Hari itu sungguh menjadi hari yang buruk bagi Andi. Ia ingin segera pulang. Ketika pulang, Andi menemukan mulai ada hambatan dalam hubungannya dengan Sonya, istrinya, dan Astrid, adiknya. Kenapa semua itu terjadi? Kenapa hari itu jadi begitu buruk buat Andi? Pilihan jawabannya ada 4. A. Karena secangkir kopi yang tumpah. B. Kecerobohan Astrid. C. Polisi menilang. D. Atau karena pilihan reaksi Andi. Menurut Ibu Bapak Saudara-saudara, jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Ya, yang benar adalah D. Andi tidak dapat mengendalikan tumpahnya kopi itu. Bagaimana reaksi Andi sekian detik setelah tanpa sengaja Astrid menumpahkan kopi? Itulah yang membuat hari Andi menjadi buruk. Mari kita bayangkan kemungkinan yang kedua. Kalau saja Andi memilih untuk bereaksi dengan cara berbeda.
Peristiwa awal yang tidak dapat dikendalikan Andi tetap sama, bahwa Astrid tanpa sengaja menumpahkan kopi ke kemeja Andi. Raut wajah Astrid sudah berubah. Nampak dia ketakutan dan akan segera menangis. Namun Andi mengusap kepala Astrid dan dengan lembut berkata, "Tidak apa-apa sayang, tapi lain kali kamu lebih hati-hati ya." Andi naik ke kamar, mengganti kemeja, dan tidak lupa mengambil tas kerjanya. Andi lalu turun, melihat Astrid sedang naik ke dalam bus sekolah. Sonia, istrinya, mencium Andi sebelum Andi berangkat kerja. Andi mengemudi dengan santai dan tiba di kantor 5 menit lebih awal. Dengan riang menyalami teman-teman kantornya yang sudah tiba lebih dulu. Sepanjang hari, Andi bekerja dengan nyaman. Ketika tiba di rumah, ia disambut oleh kecupan mesra Sonia dan pelukan hangat Astrid. Lihatlah perbedaannya. 2 skenario yang berbeda. Keduanya dimulai dengan hal yang sama, tetapi berakhir secara berbeda. Kenapa? Karena reaksi kita. Sungguh kita tidak dapat mengontrol 10% hal-hal yang terjadi. Tapi yang 90% lagi ditentukan oleh reaksi kita. Boleh jadi ada banyak hal tidak menyenangkan terjadi. Hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Dan kita tidak dapat mengendalikan, tidak dapat mengontrol sebagian besar hal buruk yang terjadi itu. Penerbangan ditunda keberangkatannya. Terjadi kecelakaan di jalan yang mengakibatkan kemacetan. Padahal ada pertemuan yang harus kita hadiri. Sudah menjalani pola hidup sehat, tapi penyakit tetap mampir juga. Sudah berupaya mendidik anak sebaik-baiknya, namun ia belum berhasil juga. Saudara-saudaraku, jika hal-hal seperti itu terjadi, besar kemungkinan kita menjadi susah hati, bahkan bisa tawar hati. Kita bisa kecewa dengan kenyataan yang harus kita hadapi. Padahal bukankah selaku anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk bersukacita senantiasa. Nah, cerita di atas mengingatkan bahwa ada pilihan untuk merespons, untuk bereaksi terhadap peristiwa yang kita alami, yang berada di luar kendali kita itu. Prinsip 90 berbanding 10 dipopulerkan oleh Stephen Covey. Prinsip ini menyatakan bahwa 10% dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita ditentukan oleh peristiwa yang memang berada di luar kendali kita. Tapi 90% sisanya ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Surat 1 Tesalonika 5 ayat 18 menegaskan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jika kita yakin apa yang kita perbuat dapat kita pertanggungjawabkan pada Tuhan, maka apapun yang terjadi, bersyukurlah. Tuhan menolong kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami suka memilih untuk bereaksi secara keliru terhadap apa yang terjadi dalam hidup ini, sehingga merusak sukacita yang Tuhan sudah anugerahkan. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami ya Bapa hikmat, kekuatan, kemauan untuk makin mampu hidup seturut kehendak Tuhan dan merawat rasa syukur atas apapun yang terjadi. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali kami berdoa, memohon belas kasihan, pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang punya beban karena masalah finansial, sumber penghidupan, mereka yang punya persoalan karena ketidakharmonisan antar anggota keluarga, pasangan-pasangan suami istri yang sedang rindu untuk kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka, mereka yang sedang bimbang karena berbagai ketidakpastian di masa depan, studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Untuk mereka semua kami berdoa. Kami juga terus berdoa bagi gerejamu di mana-mana tempat termasuk GKI Gading Indah, agar gereja dengan berbagai aktivitasnya tidak terjebak pada aktivisme tanpa makna. Secara khusus kami berdoa untuk rangkaian kegiatan bulan keluarga pada bulan September mendatang dan pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman panitia bulan keluarga. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa ya Bapa bagi rencana penerimaan anggota di GKI Gading Indah yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus mendatang. Kami juga berdoa bagi penyelenggaraan persidangan Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur pada tanggal 9 Agustus mendatang. Untuk itu kami berdoa. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara di mana Tuhan hadirkan kami sebagai bagiannya. Kiranya Engkau yang terus menyertai, memberi hikmat, kemauan, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk tetap memilih hanya apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, agar mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Untuk itu kami berdoa. Bila tiba saatnya, nanti kami akan beristirahat, maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan semangat terbarui untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.